Selamat sore teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua di sini. Kenalin aku Asya yang bakal memandu acara hari ini. Emang hari ini ada acara apaan sih? Yang tahu gak? Gak ada, oke. Selamat datang juga, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol di CG Coffee. Dan kita juga bakalan membahas suatu proyek yang sudah kita tunggu-tunggu dari lama. Apa tuh? Oke, jadi kali ini kita akan mengadakan sebuah press conference mengenai perilisan dan sharing session sebuah kolaborasi produk yang sangat fantastis katanya. Oke, jadi kali ini kita akan mengulas kolaborasi unik dari sebuah unit indie pop asal Purwokerto bernama Space Cups dan bekerja sama dengan CG Coffee untuk meluncurkan sebuah produk apa tuh yang merupakan sebuah alih wahana dari medium lagu ke sebuah menu minuman. Dan kerjasama ini diinisiasi dan digagas oleh Hard Corner Records. Produk ini diberi nama Easy Fantasy yang bisa kita lihat juga ada di depan kita semua ini. Lucu banget loh, cantik banget loh. Dan juga faktanya Easy Fantasy ini juga merupakan sebuah judul lagu dari single Space Cups yang dirilis tahun 2021. Benar atau tidak? Benar, oke. Jadi teman-teman sekarang aku udah bersama Space Cups, ada Mas Amirul dan Mas Sofyan di sini. Say hello dulu kameranya. Halo semuanya. Halo. Dan ada juga Mas Razik, perwakilan dari CG Coffee. Halo, halo. Halo Mas Razik dan Halo. Dan juga terakhir ada Mas Kamal dari Hard Corner Records. Halo. Iya. Nanggung loh. Dan tanpa berlama-lama lagi, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung aja kepoin ada apa sih sebenarnya. Yuk lanjut aja. Daftar pertanyaan. Pertama, ada pertanyaan untuk Space Cups. Ya. Pasal enggak ya. Jadi ini kan minumannya Easy Fantasy yang juga merupakan judul lagu dari Space Cup juga kan. Betul. Nah, apa sih yang Space Cups mau sampein dari lagu Easy Fantasy itu? Kita bahas lagunya dulu aja nih ya. Oh, bahas lagunya dulu terus habis itu iya, baru minuman. bahas lagunya dulu aja dari dasarnya, dari awalnya. Jadi pesan secara musikal maupun lirikal tuh apa sih? Oke, sebelumnya halo semuanya. Easy Fantasy itu sebagai apa ya? Lagu untuk para daydreamers, ya, para pemimpi siang-siang apa sih bahasanya? Yang suka mimpi gitu segala macam. Iya, penghalu ya. Iya, penghalu yang suka tidur Seperti di rumah terus habis itu mikir, andaikan aku dapet ini segala macam. Lagu tentang itu gimana caranya? Bukan caranya sih, bagaimana kalau aku posisi ini loh. Aku mendapatkan ini, aku mempunyai ini segala macam. Sebenarnya lagunya itu berkutat di Daydreamers itu aja sih. Lagunya sendiri kan dirilis tahun 2021 ya? Iya. Masih inget gak kenapa kalian bikin lagu mengenai itu? Dan inspirasi dari lagunya sendiri apa sih? Oh sebenarnya Easy Fantasy ini adalah mungkin episode kedua dari Paleng di Odds ya. Soalnya kemarin kita bikin single segala macam, sebenarnya ada timeline-nya. Jadi Paleng di Odds itu sebenarnya orang yang daydreamers juga sebenarnya. Tapi di si orang itu nggak usaha, cuma mimpi segala macem. Makanya ini loh kehidupan, ini loh cara usahanya. Tapi jangan usaha doang nih. Nah ini kita gabungan dengan spiritualitas ya. Itu ya, spiritualitas. Jangan usaha doang tapi berdoa juga lah, kayak gitu loh.
Jadi Easy Fantasy itu lanjutan dari Parahin the Odds. yang sebelumnya itu. Iya. Oke, nice banget. Oke, lanjut aja. Kali ini ada pertanyaan buat Hard Corner Records, buat Mas Kemal nih. Tolong dipas gitunya. Apa sih Mas first impression ketika Mas Kemal itu mendengar lagu Easy Fantasy dan kenapa kok bisa sampai kepikiran untuk mengusulkan project collab ini? Karena warnanya lucu. Karena apa? Warnanya lucu. Karena warnanya lucu, tapi kan maksudnya apa? Iya kan cover singlenya itu covernya. bola disco warnanya pink gitu, Warna gradasi pink itu pinknya. warnanya lucu gitu. Dan kenapa muncul ide untuk mengadakan collab dengan Space Cup dan CG Coffee gitu? Kenapa collabnya tuh menghadirkan minuman? Oke. Mungkin jawaban seriusnya ya. Isi fantasi kalau menurut pendengaran dan bayanganku itu musiknya dan liriknya itu mungkin senada seperti yang tadi Amirul bilang, berangan-angan ya, berandai-andai ya, dipadukan dengan musik yang cukup ngawang, ada beat diskonya juga, itu menurutku sebuah kesatuan musikalitas yang unik, apalagi gambarnya kan bola disco. Jadi ini musik-musik yang ditujukan untuk orang-orang yang tidak sadarkan diri alias apa sih? Agak Ya halu lah. iya, gitu halu lah, agak terbang tinggi Iya, menuju awan gitu. ya, tak terbatas. Terus kenapa akhirnya terfikirkan kolaborasi dengan Siji dalam bentuk minuman ini? Sebetulnya itu karena kedekatan personal aja sih. Kedekatan personal aja. Enggak lebih, yang gampang dasarnya diajakin dari aja situ lah ya. gitu. Yang gampang-gampang Circle aja lah, iya. satu circle ya. Jangan yang susah gitu. Kan di ajaran agama yang saya percaya itu mulailah dari yang dekat-dekat Wow, dulu. oke. Sofyan kan tetangga gitu loh. Oh gitu. Udah gitu aja. Terus di akhir tahun 2021 setelah kenal isi fantasi secara musik itu kan aku pribadi punya pikiran untuk membahasakan apa ya, karya musik teman-teman lah yang aku kenal itu ke dalam bentuk medium lain, salah satunya minuman gitu. Karena aku pribadi dulu pernah kerja di F&B, aku pikir bahasa lain yang bisa dicapai selain musik ya F&B lah gitu. Terus pengalaman personal juga, waktu itu kita sempat mewawancarai Bunda KLX bersama teman-teman sahabat. Terus kita tuh disandingi minuman bunga telang gitu loh. Jadi berkorelasi gitu. Iya, pasca ketemu isi fantasi terus ketemu bunga telang kok warnanya unik gitu. Tapi waktu itu Bunga telang tuh yang ungu kan? betul, waktu Oh itu iya sih, sama apa berarti. namanya, bahan dasarnya, bahan bakunya tuh berbeda dengan ini. Terus aku simpan ide ini, sempat ketemu salah satu coffee shop juga, tapi ide ini tidak bisa tersampaikan dengan baik. Akhirnya Jadi udahlah berakhirlah ke Siji. ditahan dulu. Oh, ditahan dulu. Terus ketemulah sama Mas Razik Razik. di Siji, ngobrol-ngobrol. Terus aku punya ide. Waktu itu udah dalam bentuk proposal. Oh berarti idenya udah tersimpan, Udah, terpendam dari lama. Iya. Oh iya. Waktu itu masih ngobrol-ngobrol, punya ide. Ternyata kebetulan Razik punya lagi melakukan riset di bahan baku yang sama, bunga telang. Terus aku langsung lempar proposal, kita lagi duduk berhadapan, terus oh gitu. Terus kita kok merasa kayaknya jodoh. Ya udahlah, jadilah ini gitu. Oh berarti ide yang terpendam itu akhirnya Menemukan Mas tuannya lah. Iya, Iya, menemukan jodohnya, gitu. soulmate-nya. Seperti itu. Oke, karena gitu berarti kita langsung lempar aja ke Mas Razik. Gimana sih? Ini kan surprise banget nih dari Ya, penjabaran ya. Mas Kamal tadi kan surprise banget nih Mas idenya. Nah, pas Mas Razik pertama kali dilemparkan proposal itu, gimana Oke. sih reaksi pertamanya Mas Razik mendengar ide project ini? Kaget. Enggak. Jadi Shock. ceritanya tuh pas itu kita ada event ya Mas ya? Atau kita lagi duduk bareng gitu ya? Duduk santai gitu kan. Terus kita itu dari CG itu lagi riset minuman. Dan kita tuh nggak tahu project dari Mas Kemal itu ada korelasinya. Akhirnya aku tuh coba nawarin ke Mas Kemal itu untuk kayak coba ini Mas enak nggak gitu.
Nah saat itu Mas Kemal langsung kayak ada sesuatu yang apa ya, yang tersimpan dalam otaknya Mas Kemal gitu kan. Akhirnya dari situ, Akal iya, liciknya dari situ betul. ya. Dari Mas Nah Kemal akhirnya ini. Mas Kemal menyampaikan, kita duduk bareng nih, kita duduk yuk gitu kan, kita ngobrol. Akhirnya Mas Kemal memberikan proposal yang waktu itu memang belum ditujukan untuk CG sebenarnya, masih yang lama ya Mas ya, masih yang lama. Aku baca, oke juga kayaknya, karena menurutku idenya Mas Kemal tentang apa namanya collab ini juga menarik gitu kan. Dia bilang bahwasanya kalau misal sebuah band itu biasanya ada merchandise-nya dari kayak t-shirt gitu, fashion gitu kan. Ini dia menyampaikan kalau pengen ada satu collabs merchandise-nya itu bukan dari bentuk-bentuk Bukan fashion berubah gitu. gitu ya. Akhirnya aku sempat mikir dulu Mas, aku mikir dulu bentar gitu kan, mikir dulu kayaknya oke juga sebenarnya. Akhirnya ya udah, setelah berapa hari kita berpikir, kita discuss sama Mas Kemal, akhirnya oke lah, jadilah Easy Fantasi. Dan waktu itu belum ada nama, waktu aku ngasih ke Mas Kemal belum. Jadi Belum emang ada. belum ada nama, baru riset. Baru ide Baru riset, doang. ide doang, kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya berarti Mas Razik cukup Surprise juga. cukup terkejut tapi Betul. tertarik, alhamdulillahnya. Yes, betul banget. Alhamdulillah. Gitu. Jodoh kita. Iya. Sampai kita ngomong, aduh kayaknya ada jodoh kayaknya. Kok bisa pas banget gitu. Gitu. Tapi untuk ingredient sendiri, maksudnya dari minumannya sendiri itu udah ada sebelum proposalnya atau ada setelah proposalnya? Sebelum. Emang sebelum proposal masuk kita nggak tahu proposal itu Berarti ada. ini sebenarnya adalah unreleased minuman, Iya. Unreleased drink. Betul. Tapi ternyata kebetulan Mas Kemal menawarkan proyeknya Betul. dan bahan jadilah. baku yang Mas Kemal sampaikan itu sama yang kita pakai utamanya ya, Oke. kayak gitu. Oke, thank you. Jadi begitu ya guys, Ya. tentang awal mula dari terbentuknya Easy Fantasy ini. Balik lagi ke Space Cups, tadi Mas Razik dan Mas Kemal sempat menjabarkan bahwa Space Cups ini adalah bentuk dari merch dari Space Cups kan. Dan katanya Space Cups juga baru satu kali merilis merch, bener? Apa? 2 kali, ya, Oh, ini 2 2 kali ya. Gimana ini ya Bapak penulisnya? Nggak, emang satu lagi nggak di ini nih, maksudnya nggak, Oh ya batch kecil gitu lah, iya, oke. pakaian baju. Dan sekarang tiba-tiba nih collab-nya sama coffee shop, bukan berbentuk merchandise dalam bentuk fisik gitu ya. Ini dalam bentuk fisik juga, cuma minuman gitu. Iya, bukan fashion, bukan dalam ranah fashion. Dan apa sih alasannya kenapa mau ikut serta dalam project meluncurkan merch dalam bentuk minuman ini, dan apakah ini merupakan strategi branding juga buat Space Cups atau gimana gitu? Gimana? Enggak sih, sebenarnya kita nggak tahu sama sekali soal itu. Oh gitu Mas Kemal. Jadi ini murni ide dari Bapak Musik Purwokerto. Otaknya di sini nih. Terus dia bilang mau bikin merch dalam bentuk minuman. Tapi kalau dilihat itu menarik banget gak sih? Kayak, oh ya boleh juga ya, dan gak ada masalah juga. Jadi ya wis lah. Terjadilah seperti itu. Oh, berarti ngikut Mas Kemal aja nih. Iya, karena kita nggak kepikiran juga Kak. Justru kalau boleh nambahin, aku baru tahu tuh H-4 loh. Wah. Jadi ceritanya gini. Gimana nih Jadi Mas gini, Kemal? aku ngecas HP, terus habis itu sebelah adekku lah, adekku kan pernah kesini ke CG Coffee ya, adekku, terus habis itu dia nge-follow Instagramnya CG Coffee, terus habis itu lihat, lah bang, ini abang ya, terus aku kaget dong, loh kok jadi CG Coffee sama Space Cup, bingung kan, langsung ngechat Sofyan, Yan, ini apaan Yan, gitu macam, baru dijelasin di situ. Oh jadi Mas Kemal tidak hanya mengejutkan Mas Razik, tapi juga Semuanya. mengejutkan Space Cup. Iya. Seluruh penunjang project ini juga dikejutkan ternyata. Apakah nanti aku akan dikejutkan juga? Mari kita lihat. Oke, masih buat Space Cup, berarti kan dengan adanya peluncuran merchandise ini, kalian juga bekerja sama dengan 2 record label dong ya. Yang satu di Bandung, yang satu Glossary Record di Bandung, dan
Di sini Hard Corner Records ya. di Purwokerto. Nah, bisa diceritain nggak sih bentuk kerjasamanya dari masing-masing record gitu? Oh, Glossary ya, kita berapa single, 7 single, 6 single dari Glossary ya. Jadi Glossary itu sebenarnya lebih tepatnya distributor ya. Semacam distributor segala macam, kita rilis single, kita upload ke sana segala macam, mereka urusin distributionsnya. Terus untuk Hard Corner, kekeluargaan. Waduh. Ya. Itu aja sih kayaknya sih. Karena lebih dekat di sini juga kan. Iya. Karena kan teman-teman dari Space Cup juga basisnya dari Purwokerto dan Hard Corner juga. Iya, dari satu Mas Purwokerto. Kemal pasti tahu Softvan dari kecil ya kan. Terus aku dulu band-bandan masih nge-cover The Strokes segala macam, Mas Kemal lihat. Jadi kayak Jalur orang terdekat juga iya, ya. Kakangnya lah. Kakangnya lah. Iya. Bapaknya. Oke, kalau misalnya dari sudut pandang Mas Kemal sendiri, apakah menganggap Space Cup sebagai anaknya juga? Waduh. Dari Nggak Hard setua Corner itu juga sih. Records. Jadi sebetulnya nggak buat Space Cup aja. Keberadaan Hard Corner Records itu memang pada awalnya dibentuk untuk mendistribusikan dan membantu produksi band-band Purwokerto yang bersedia diajak kerjasama dalam mendistribusikan karya-karyanya gitu. Jadi ya balik lagi prinsip awalnya kita mulai dari orang-orang yang terdekat, baik itu secara fisik maupun secara perasaan. Gitu. Kalau Space Cup udah dua-duanya udah dapat gitu loh. Ya fisiknya dekat, tetangga ya kan. Terus juga kedekatan secara personal dari segi musikalitas dan gerakan gerakan apanya ya? Gerakan bermusiknya, gerakan berkolektifnya kita udah inilah udah enak banget, gitu loh. udah. Makanya udahlah nggak perlu lama-lama lagi, kita coba dari Space Cup untuk beberapa proyek yang di luar bermusik juga akhirnya gitu. Oke, balik lagi kita bahas ke proyeknya sendiri. Untuk Mas Razik nih, sebelumnya Oke. kan ini apakah pertama kali Mas Razik bekerja dengan proyek seperti ini, kayak bikin merch buat kerjasama dengan musisi-musisi lain atau yang ya proyek-proyek seperti inilah? Ya, ya. Sebelumnya ada pengalaman serupa nggak sih tentang Bentuk seperti collapse kayak iya, gini gitu ya. Kalau bicara CG dulu ya, CG itu kan baru opening itu di bulan Agustus gitu kan, memang masih baru banget dan belum ada kayak event ataupun ada kayak untuk kolaborasi tentang apapun itu dengan CG gitu kan. Kalau misal dibilang pertama, ya pertama banget ini untuk masalah kolaborasi, apalagi dan kalau misal kita bicara tentang untuk pola atau teknis atau apa sih Mas ya? sistematika? Sistematika atau gimana sih? Ini hal baru gitu loh, masalah kolaborasi merch dari band tapi minuman. iya. Ini juga pertama Itu kali kan sih dan unik banget, menarik. Unik banget. Ya akhirnya aku nggak berpikir lama, oke gitu ke Mas Kemal. Dan gimana sih Mas Razik tuh melihat peluang dari minuman ini, karena kan ini terbilang baru juga kan, Ya. dan sepertinya jarang juga musisi-musisi yang mengeluarkan merch dengan bentuk Ya. F&B ini, Ya. makanan atau minuman gitu. Nah, Mas Razik itu melihat peluang dari project ini tuh seperti apa sih? Kenapa tertarik untuk ikutan project bersama Mas Kemal ini? Oke. Yang pertama tadi unik ya Iya. kan. Kalau kita bicara peluang harusnya gede sih harusnya. Karena ini hal baru juga yang mungkin nggak tahu di Purwokerto atau di wilayah mana juga kayaknya baru ya. Baru banget gitu. Iya, kayak baru banget. Tinggal gimana cara kita ngolahnya aja sih nanti. Dalam arti gimana cara kita ngenalin aja produk isi fantasi ini yang mungkin ini adalah satu minuman dengan bentuk kolaborasi yang sangat menarik gitu. Tinggal gimana caranya kita untuk ngasih tahu ke customer kita sih kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk minumannya sendiri, ini kan Ya. Mas Razik buat sendiri kan ya? Ya. Terbentuk sendiri, Betul, terbentuk oleh betul. Mas Razik sendiri, tercipta oleh Mas Razik Ya. sendiri. Dan apa sih yang terkandung dalam minuman ini, yang dari mana sih ide terciptanya minuman ini yang sangat cantik ini? Oke. Ya.
Kalau kita bicara overall untuk bahan baku, kita nggak bisa sampaikan ya. Oh, Karena oke. ada satu secret kan Rahasia gitu ya. negara. Tapi yang mungkin tadi kita sampaikan, Mas Kemal juga sampaikan itu salah satu bahan utamanya adalah teh telang itu. Kita bisa teh telang atau bunga telang ya? Bunga. Bunga gitu loh. Jadi dari bunga telang itu awalnya iseng gitu loh. Iseng kayaknya bagus juga nih kalau kita, karena di CG Coffee juga untuk basic tea-nya juga sangat-sangat jarang banget. Kalau sepemahamanku ya ini kayak banyak orang yang menyebut teh telang kayak gitu loh. Iya. Makanya cobalah kita bikin, ternyata kita riset ya udah akhirnya jadilah seperti ini. Dan kalau bahan baku yang lain itu ya secret sih. Nggak bisa kita sampein sih. Oke, iya itu rahasia negara juga ya Iya, iya, guys, betul. nggak boleh. Dari tadi penjabaran dari Space Cup juga, ini kan minumannya namanya Easy Fantasy dan juga merupakan lagu dari Space Cup itu Ya. sendiri. Nah, menurut Mas Razik, apakah minuman ini bisa merepresentasikan lagu dari Space Cup itu sendiri, dari Easy Fantasy Oke. itu sendiri? Kalau itu yang bisa jawab kayaknya Space Cup sih ya. Dari tehnya sendiri, kenapa sih tehnya bisa merepresentasikan lagu Easy Kurang Fantasy? ajar. Siapa yang nulis skrip ini? Aduh. Luar biasa, ini pertanyaan susah ini. Seharusnya yang bisa jawab sih sebenarnya dari Space Cup ya atau Mas Atau Kemal. Mas Kemal. Iya gitu sebenarnya, kalau kita lebih ke apa? Ke minumannya aja menyediakan. Betul. Secara physically ini ya bentuk yang nggak tahu menggambar. Kenapa Easy Fantasy itu ada asem-asemnya gitu? Lah itu kenapa? Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara tentang apa ya tadi, korelasinya tentang warna doang sih kalau aku Iya. tahu gitu. Enggak, mungkin kalau pendapat dari Mas Razik sendiri, cocok nggak sih minuman yang Cocok. berwarna ini Cocok. dinamakan Easy Fantasy? Cocok. Gitu. Kenapa tuh cocoknya? Aduh, tanya. Ya sebenarnya kalau kita lihat secara, kalau aku pribadi ya jujur nggak sampai detail korelasi tentang sama Nggak lagunya sampai ya. filosofinya nggak ya? Sampai jujur aja nggak sampai, tapi lebih ke waktu itu karena dari penampakan fisiknya gitu loh, visualnya gitu loh, warnanya ungu, terus isi fantasi juga dari backgroundnya juga warna ungu, itu yang akhirnya aku tertarik. Tapi memang belum ada pembahasan lebih apakah ini ada keterkaitan ataupun sebenarnya korelasinya seperti apa ya. Belum sih. Yang bisa jawab sebenarnya kayaknya Mas Kemal deh. Harusnya Mas Kemal, pertanyaannya bukan ke Apa bukan mau dilemparin ke Mas betul, Kemal? bukan ke aku, bukan ke Space Cup, harusnya Mas Kemal Mas gitu. Kemal, Iya oke. nih, Mas, jawab. Kalau itu sih biar pelanggan yang menilai lah. Oke. Pelanggan ada yang mau ngomong nggak? Coba. Ya berarti nanti teman-teman datang ke CG nyobain Cobain aja, minumannya, nilai sendiri. Iya, Oke, jangan lupa didengerin juga lagu Easy Fantasy-nya biar bisa Betul. menilai. Tuh. Oke, lanjut. Masih tentang minuman, tapi ini pertanyaan buat Space Cups. Tadi kan Mas Amirul juga udah coba nih. Iya. Gimana pendapat Mas Amirul tentang minumannya? Apakah ini dapat merepresentasikan lagu dari Easy Fantasy itu sendiri? Aduh, bingung sebenarnya sih rasa sama ini ya. Mungkin kalau dari rasanya ini lebih dominan ke jeruknya ya Mas, mesti kayak ya kecut-kecut segala macem ya. Mungkin kalau ini sosok nyambung aja sebenarnya sih ya. Dedimers tuh minum ini Iya. tuh kayak langsung kayak asem-asem gitu kan. Terbangun sadar Langsung kali sadar ya. Iya. Anda. Tapi jangan ketipu juga soalnya kan dibalut dengan kedinginan segala macam, terus agak-agak dingin-dingin gimana gitu menyegarkan, tapi justru itu asem. Gimana ya? Iya. Cocok sama cocok ya. lagunya. Tapi nomor poin pertama sih ya warnanya ya Mas. Iya Warnanya sih. Awal idenya Yang juga lain karena warnanya. yang lain dibikin aja sebenarnya. Ya gimana Mas Sofian? Ada Ada tambahan, pendapat? Sofian? Dari visualnya mungkin ini kan cantik banget nih. Apakah dapat merepresentasikan juga cantiknya lagu Easy Fantasy? Enggak sih, kalau dari warna itu kan karena covernya aja ya. Covernya juga ungu ya Covernya sama. warnanya kayak gini dan kebetulan ya pas sih. Tapi kalau untuk rasa, ya karena kecut jadi orangnya lagi halusinasi, jadi Malah sadar. sadar. Oke, Oh iya, berarti kayak gitu ini doang. cure-nya ya, ini obat dari Tapi perhaluan menurutmu dunia. gimana tuh kayak warnanya gitu kalau Mas? Cantik banget. Oh, gimana? Cantik banget Oh ya dan shoot out juga heeh. yang bikin artworknya Nabil Munif,
Munif JPG itu yang bikin single-single kita segala macem, termasuk Aging Wine, dan termasuk Easy Single Fantasy, terbaru. Somewhere in Between, pokoknya Nabil top banget. Thank you, shout out buat Nah, Nabil. shout out tuh. Munif titik JPG apa ya, pokoknya itulah. Ya, iya. Soal kita mungkin kekeluargaan juga kali ya, jadi nggak ada sesen Baik pun nggak lagi. keluar gitu. Wow. Makanya thank you so much Nabil. Ya kalau misalnya aku juga boleh berpendapat, ini tuh biasanya kan yang dreamy tuh emang warnanya yang begini-begini kan. Ini tuh sangat mengarah ke alam-alam mimpi, alam baka. Cantik. Cantik lah. Takut dijudge. Oke, balik lagi ke Space Cups nih. Kan tadi Mas Amirul juga udah mention tentang Aging Wine 101 apa gimana nih penyebutnya? Aging Wine 101. 101, Ya. oke. Aging Wine 101 merupakan single terbaru, bener nggak? Betul. Itu single terbaru yang dirilis 22 Desember. Baru banget nih, masih Yoi. fresh from the oven. Dan boleh nggak sih diceritain dulu mengenai singlenya, karena aku ada pertanyaan lanjutan. Tapi boleh diceritain Maksudnya dulu. tentang apa lagu dibuat? Iya. Tentang apa? Lagu Sebenarnya ini kalau di pendeskripsiannya. tulisan segala macam tentang orang duda sih. Seorang duda yang terlepas dari ikatan komitmennya segala macam, dia merasakan bebas, tapi di situ juga dia itu seorang duda itu merasakan kesepian. Terus habis itu gimana sih caranya untuk menggapai kemasyhuran, menggapai apa yang dia pingin. Itu sebenarnya. Nah, kalau kita detail lagi, Aging One itu sebenarnya aku buat untuk papaku. Dulu pas masih duda, segala macem, nah aku buat untuk dia. Karena aku dengar dari orang-orang, teman-teman yang misalnya yang teman-temannya beliau, segala macem. Dulu papa murul kayak gini segala macem. Oh, kayak Berarti gini ya. inspirasinya dari Papa sendiri, orang tua. balik lagi ke orang terdekat nih. Iya. Oke, pertanyaan lanjutannya nih ya. Buat mungkin ini pertanyaannya juga bisa buat Mas Kemal ya. Kenapa? Iya. tentang minumannya maksudnya, bukan tentang singlenya, tapi mengarah juga ke singlenya gitu. Jangan, canda aja. Oke, kenapa memilih lagu Easy Fantasy? Kenapa kan ini Space Cups baru merilis single baru, kenapa nggak yang single terbarunya aja untuk sekalian mempromosikan singlenya? Waduh. Kenapa memilihnya Easy Fantasy gitu loh? Gitu. Kalau melihat dari judul lagunya Aging Wine, wine. Walaupun kami bukan orang yang taat-taat banget ya beragama ya, itu haram. Itu haram. Stay halal brother gitu. Jadi makanya nggak bikin minuman yang berbentuk wine karena berbahaya, bisa memabukkan nanti. Walaupun sama-sama tema konsepnya itu minuman, tetap Betul. nggak Saya- mau. Saya tidak mengkonsumsi alkohol soalnya. Oke, Gitu. stay safe aja Stay halal. nih. Mengikuti Makanya- anjuran agama. Iya, taat. walaupun nggak taat banget lah ya. gitu. Gitu. Jumatan be bolong, pelek ustadz malah. Gitu. Jadi kenapa yang dipilih Easy Fantasy, karena pertama visualnya menarik ya. Iya. Baik lagi ke Visualnya covernya. menarik. Karena jujur saya pribadi aku pribadi itu memang tertarik di dunia visual juga, walaupun nggak bisa gambar, nggak bisa editing gitu, tapi sangat tertarik ke dunia visual. Makanya untuk implementasinya melihat Easy Fantasy itu adalah salah satu poin yang pertama gitu. Kedua, single ini sebetulnya nggak ngetop amat karena banyak singlenya Space Cup yang lebih ngetop seperti Space Playboy, terus juga 50-50 Situations yang banyak dikenal banyak kalangan lah di segmen yang lebih luas. Ini aku pribadi juga menyukai beat-beat yang lebih ke disco ya, dance gitu ya. Karena ada basic dengan Pagi Yang Indah juga, makanya kayak ini aku banget gitulah. Mulai dari diri sendiri aja gitu. Terus tinggal di breakdown ke mereka dan mereka nggak masalah. Bukan mereka, Sofyan sebetulnya. Sofyan. Aku lebih sering ngobrol sama Sofyan karena dekat, terus mungkin kesalahannya adalah itu bukan salahku ya. Gimana nih? Gitu sih. Dari Mas Sofyan sendiri ada klarifikasi untuk Mas Amirul, kenapa enggak?
Emang pola komunikasinya mereka seperti itu. Oh, berarti polanya Sering mengejutkan, sering mengejutkan. Udah itu aja sih. Bukan Oke. buruk tapi memang sengaja bikin surprise gitu loh. dan bisa juga buat mungkin karena tadi kata Mas Kemal sendiri Easy Fantasy itu nggak terlalu familiar di telinga orang-orang, jadi untuk sekalian mengenalkan Easy Iya. Fantasy juga ya. Memperluas pendengar lah. Oke, untuk minumannya sendiri nih, Hard Corner Records, Space Cups, dan CG Coffee itu berniat akan mengadakan project ini untuk berapa lama jangka waktunya? Percobaan ini 3 tahun. 3 tahun? Wow. 3 bulan. Percobaan pertama 3 bulan kita akan mengupayakan proses marketing dan distribusi yang kami punya. Kita lihat prospeknya selama 3 bulan. Apakah ini masuk akal untuk diperpanjang? Ya kalau misalkan menarik berarti kita akan perpanjang. Kalau enggak mungkin kita akan bikin produk baru atau bikin inovasi yang lain. Baru. 3 bulan udah kayak magang ya? Iya, Udah makan kayak sabar ya. internship, iya, internship apa nih? Ini modelnya 1 bulan soalnya. Apa? 1 bulan. Apa Kamu tuh? nggak tahu itu. Nggak real. Karena kamu itu lulusan COVID, jadi nggak ngerti. Udah lanjut aja. Ya, ketawa dulu lah. Oke, mungkin bisa jadi opsi juga buat teman-teman karena ini masa percobaannya hanya 3 bulan, baru 3 bulan, cuma 3 bulan. Jadi tolong diramein agar ini lebih lama lagi karena unyu banget ini. Masa sih mau dihilangkan dari muka bumi ini? Apalagi kan mau tahun baru juga nih, bisa banget dicobain. New Year, New Me. New Year, New Drink. New Year New Drink. Bisa buat teman tahun baru besok nih. Melewati 2022. Oke, next. Mas Kemal, dari Mas Kemal sendiri selain project collab bareng CG dan Space Cup sendiri mau ada project-project yang lain gak sih? Yang berbau-berbau kuliner dan minuman F&B dengan collab bersama musisi yang lain juga? Ada nggak? Niatnya mau sama santet gitu. Pronya F&B loh. iya. Tapi masih bingung mau bikin apa gitu. Mungkin akhirnya akan dipikiran lah, makanan yang bisa dikonsumsi bersama tapi juga menggambarkan ini ilmu hitam itu. Tapi selain itu udah ada sasaran gitu atau mungkin Mas Kemal mau bikin proyek kayak festival musisi dan F&B gitu loh. Wow. Kan udah Lebih ranah yang lebih udah lanjut banyak lagi. yang bisa bikin itu, jadi kita sih nonton aja lah paling lah. berarti keep it low key aja. Iya, kita keep it underground. Oke. Sembunyi-sembunyi hidden gem. Iya, mereka aja kaget ya kan. Hidden gem, iya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa dikagetin lagi sama Mas Kemal dengan temu-temuannya yang sangat surprisingly wow. Ya. Memening. Oke. Mungkin karena tadi kita udah banyak ngomul ya. Ini pertanyaan terakhir nih buat teman-teman dari CG, dari Space Cups dan juga Hard Corner. Dengan adanya minuman yang sangat lucu ini, yang sangat unyu ini, apa sih harapan kalian dari minuman ini sendiri? Oke, aku mewakili dari teman-teman CG. Sebenarnya kalau kita lebih sebelum harapan ya, jadi memang kita masih akan terus gimana caranya menjaga dari quality nantinya. Apalagi tadi Mas Kemal tentang untuk kayak kita kolaborasi, memang kita coba di 3 bulan tadi, kita juga berusaha sebaik mungkin untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitasnya gitu. Jadi kita akan juga komunikasi sama Mas Kemal khususnya itu untuk gimana caranya supaya kita distribusi ke konsumen itu teman-teman yang mengkonsumsi Easy Fantasy itu tidak kecewa lah. Jadi oke gitu rasanya gitu. Jadi ya dengan harapan kolaborasi ini itu bisa panjang. Kayak gitu. Amin. Amin. Yang juga dari sebuah minuman Easy Fantasy juga harapannya bisa mempresentasikan dari lagu itu gitu sendiri, ya. lagu Itu dari Space Cup gitu. sendiri. Dan syukur-syukur juga panjang, kemudian
kita sama-sama diuntungkan dengan Adanya project. betul adanya project kolaborasi ini, ya harapannya di situ sih. Iya. Nggak cuma 3 bulan lah, bener 3 tahun atau 5 Iya 3 tahun lah, gitu. atau enggak jadiin 10 menu. tahun nggak apa-apa gitu. Emang nggak mau dijadiin menu tetap di sini aja mas? Eh, Kayak, ini bisa lucu jadi, banget bisa loh jadi. sayang. Bisa. Ya makanya kita doakan semoga ini sistem panjang kolaborasinya umur. bagus gitu kan. Iya. 10 tahun berarti kan CG awet 10 tahun lebih. Amin. Space Cup pun sama gitu. Jangan dong. Jangan dong gitu. Paling dari aku itu sih. Iya oke. Kalau dari Space Cup sendiri harapannya Mungkin gimana nih? dari Space Cup mendoakan aja kali ya, mendoakan supaya CG Coffee ini tetap berjaya, tetap ini laku keras, karena ini laku Amin. keras otomatis Space Cup dapat exposure juga ya. Iya. Terus habis itu terusin Mas Kemal, mungkin ada kita doain juga ya, apa namanya, setelah ini ada apa-apa segala macam, mungkin makanan bentuk hitam santet atau segala macam lah. Mungkin French fries itu terus sausnya hitam segala macam, kan nggak ada yang tahu. Gitu kan. Terus apa lagi ya? Lebih ke CG-nya sih, semoga terus menerus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Iya, semoga panjang umur juga. Mau bikin franchise ya. Amin. Ya iya. Dan terus habis itu apa lagi ya? Mungkin itu aja kali ya. Mas Kemal? Oke, lanjut Mas Kemal. Kalau dari aku pribadi sih harapannya dari kolaborasi semacam ini dua pihak, dari pihak seni musik dalam hal ini adalah Space Cup, terus dari pihak FNB dalam hal ini adalah CG, dua-duanya punya keuntungan yang terus berjalan lah. Dari Space Cup bisa memperluas pendengarnya lewat CG ya, yang datang ke CG bisa kenal minumannya, terus bisa mendengarkan karya-karyanya, isi fantasi, lalu mendengarkan karya yang lain. Lalu dari Space Cup bisa membantu penjualan CG agar bisa lebih optimal, dan itu membantu omset, akhirnya keberlangsungan CG ke depannya jadi lebih panjang. Seperti itu. Oh, dari Mas Sofian tadi belum? Sama aja. Oh sama, oke sama. Boleh banget tuh Sofian mau jadi idenya. BA. Boleh tuh idenya. Easy Fantasy. Gimana Mas kalau Sofian jadi BA? Boleh. Boleh langsung aja. Tinggal kita bicarakan aja di belakang. Di belakang nanti layar Iya. ya. Aku mau Tunggu nambahin ya, sedikit guys. deh dari Mas Kemal juga, sebenarnya feedbacknya yang penting semuanya positif gitu. Bukan hanya dari sisi materinya aja ya, tapi lebih ke gimana caranya kita menjalin hubungan satu sama lain gitu kan. Karena memang CG juga harapannya juga bisa mewadahi teman-teman kreatif juga sebenarnya dari Iya. situ. Dengan adanya Mas Kemal, dengan adanya Space Cup ini, atau ini sebagai pilot project juga, harapannya ini awal dari tujuan dari CG gitu loh. Nggak sekedar kita menjual ataupun Kopi dan ya, F&B gitu. Betul. Kita juga pengen mewadahi teman-teman lah dari Purwokerto khususnya, supaya nantinya kita ngebentuk wadah yang positif dalam dunia kreatif kayak gitu. Oke, berarti semoga dengan adanya minuman Easy Fantasy ini umur dari CG, dari Space Cup dan Hard Corner Records Amin. semakin panjang ya. Amin. Dan juga semoga pihak-pihak yang berkecimpung dalam proyek ini sama-sama diuntungkan juga. Nah, kayaknya sharing session hari ini kita cukupkan di sini, dan selanjutnya katanya nih Mas Sofian dan Mas Amirul akan take over the bar. Apakah benar? Nah itu surprising lagi tuh. Apakah benar? Surprise lagi. Oke, karena di sini kita sama-sama wondering, jadi langsung aja nanti kita cari tahu sendiri ya guys. Take over bar tuh apa sih, ngapain sih? Oh, Itu rahasia yang hanya Mas Robi ketahui. Oke, buat teman-teman yang mungkin kepo, ini minumannya cantik banget dan penasaran sih gimana sih rasanya, bisa langsung aja datang ke CG Coffee. Di mana Mas tepatnya, alamatnya? Mungkin bisa. Di Jalan Supeno nomor 3 Beji, Kedung Banteng, Purwokerto. Nah, di situ guys. Di Google Maps juga ada kok. Ya, cari di Google Maps. Betul, kepoin aja di Instagramnya. Nah, apa tuh Instagramnya? CGCoffee_ID. Nah, Gitu. di ojek online juga udah terpampang ya alamatnya. Ada. Nih, bisa nih guys, aksesnya gampang. Terus kalian bisa kepoin juga di Instagramnya. Jadi langsung aja tanpa tunggu lama kita cobain itu minuman yang lucu-lucu itu. Jadi mungkin bisa kita cukupkan hari ini, mas-mas
Mungkin udah pada encok semua duduk di kursi yang tanpa sandaran ini. Oke, mungkin sekian sharing session kali ini. Terima kasih buat Mas Kemal, buat Space Cups, dan Mas Razik juga sebagai perwakilan dari CG. Aku Asya sebagai MC di sini pamit undur diri dan selamat menikmati Easy Fantasy. Sampai jumpa di episode berikutnya juga. Dadah. The way to dream the cause or something was. The play to place a tone or something. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。